Ada pertanyaan yang sering saya tanyakan pada diri sendiri. Apakah kita benar-benar bisa move on dari masa lalu yang menyakitkan? Jawaban singkatnya tidak, tapi kita bisa belajar untuk hidup berdampingan dengannya. Mari kita lanjutkan video pertama kita. Jika di awal video kita membahas tentang teori konseling traumatik, sekarang kita lanjutkan dengan demo konseling traumatik. Saya Prayudi Widianto, mahasiswa dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi, dan di video kali ini saya akan menunjukkan peran seorang konselor traumatik sebagai pemandu dan bukan sebagai penyembuh. Selamat sore. Sore. Terima kasih sudah bersedia datang dan berbagi cerita dengan saya. Kenalkan, saya Prayudi dan saya ingin sampaikan bahwa apapun yang kita bicarakan di ruangan ini adalah aman, tidak ada penilaian, tidak ada paksaan, dan kamu bisa mengambil waktu sebanyak yang kamu butuhkan. Coba ceritakan secara umum apa yang membuatmu datang ke saya selaku konselor di hari ini. Bisa ceritakan sebatas yang kamu rasa nyaman saja. Saya dulu pernah kecelakaan motor waktu SMA. Sekarang setiap kali lihat motor besar atau mendengar klakson keras, jantung saya berdebar lebih cepat. Saya takut. Aku mendengarmu, kamu berani sekali sudah menceritakan semua itu. Itu merupakan langkah yang besar. Dan kalau skala 1 sampai 10 dan 10 itu dirasakan paling berat, sedangkan 1 itu adalah paling ringan, seberapa besar ketakutan itu mengganggu aktivitasmu sehari-hari sekarang? Mungkin 8, Pak. Baik, izinkan saya mengajarkan satu teknik untuk membantu tubuhmu merasa lebih aman. Ini namanya teknik grounding. Kamu bisa ikuti saya. Coba kamu lihat sekeliling ruangan ini dan sebutkan 5 benda yang bisa kamu lihat. Ada lampu, kursi, jendela, gorden, dan sepatu. Nah, bagus. Sekarang kita lanjutkan dengan 4 benda yang kamu bisa sentuh. Sambil benar-benar kamu sentuh ya. Itu, Pak. Yang menyentuh. Kursi saya, tangan saya, baju, dan rambut saya. Nah, oke. Sekarang pejamkan mata dan sebutkan 3 suara yang bisa kamu dengarkan. Saya dengar suara AC, jam berdetak, dan suara bata. Oke, nah sekarang kita lanjutkan lagi ya dengan 2 bau yang bisa kamu cium. Bau ruangan ini dan wangi parfum. Terakhir, ini satu hal yang bisa kamu rasakan di dalam tubuhmu saat ini. Detak jantung saya sekarang sudah lebih agak tenang, Pak. Nah, coba sekarang kamu rasakan skala kecemasanmu yang tadi 8, itu sekarang ada di berapa? Sekarang saya udah turun ke 5, Pak. Sekarang saya mau tanya ya, ketika kamu melihat motor besar, apa yang kira-kira kalimat pertama muncul di kepala kamu? Saya pasti akan kecelakaan lagi. Baik, kita lihat bersama ya, apa bukti nyata yang mendukung pikiran itu? Karena dulu saya pernah kecelakaan.
Lalu, apa bukti yang menolak pikiran itu? Misalnya gini, berapa kali kamu melihat motor besar dalam sebulan terakhir ini dan tidak celaka kan? Sering Pak, bisa sampai puluhan kali. Nah, kalau begitu, apakah pikiran pasti celaka lagi masih masuk akal atau mungkin itu menjadi terlalu berlebihan? Sepertinya terlalu berlebihan ya Pak. Oke, bagus. Sekarang bantu saya menulis pikiran pengganti yang lebih masuk akal dan lebih menenangkan. Misalnya adalah, Saya sudah belajar dari kesalahan itu, jadi saya pasti akan lebih hati-hati dan akan merasa lebih aman. Oke, luar biasa ya. Itu adalah kalimat yang memberdayakan. Catat itu di dalam hati kamu. Sebelum kita akhiri sesi ini, saya minta satu janji kecil kepada kamu. Minggu ini saya ingin kamu mencoba satu hal ya. Saat kamu melihat motor besar di jalan, jangan langsung menunduk. Cobalah lihat selama 3 detik, lalu tarik nafas dalam-dalam. Cukup seperti itu. Apakah kamu sanggup? Sanggup, saya yakin saya bisa melewati masalah ini. Dan ingat ya, kalau nanti cemas itu muncul lagi, kamu punya teknik grounding 5, 4, 3, 2, 1 yang sudah kamu kuasai tadi. Hari ini kita sudah belajar bahwa kecemasanmu turun dari 8 ke 5. Kita sudah menemukan pikiran baru yang lebih masuk akal. Dan kamu punya rencana aksi minggu ini. Bagaimana perasaan kamu sekarang? Saya merasa lebih tenang dari sebelum saya menceritakan